Halo sahabat entrepreneur, jumpa lagi dengan saya Coach Yan Cecan. Pada kesempatan ini, izinkan saya berbagi satu topik tentang keuangan. Sebelumnya, mohon bantu saya untuk subscribe channel ini, kasih komentar untuk videonya, juga beri like dan tolong share ya ke teman-teman. Terima kasih. Nah, saya belajar tentang konsep keuangan dari seseorang yang saya kagumi, dan beliau mengajarkan dengan 3 langkah sederhana. Catat baik-baik ya. Langkah pertama adalah earn. Langkah kedua adalah keep. Dan langkah ketiga adalah grow. Mari kita bahas satu persatu. Earn money atau making money atau bahasa Indonesianya menghasilkan uang dengan berbagai cara, dengan berbagai metode, dengan berbagai kendaraan. Apakah Anda mau berbisnis, apakah Anda mau menjalani satu profesi, apakah Anda bekerja, atau apapun, itu adalah earn money, atau orang juga menyebutnya create income. Apapun caranya, yang penting itu tidak melanggar hukum, halal, dan menghasilkan. Pertanyaannya, berapa besar yang harus kita hasilkan? Itu yang penting kita tahu ada angka di awalnya. Apakah 5 juta, 10 juta, atau dengan kurs $1.000, $2.000, $5.000, itu tergantung kita. Yang penting adalah menghasilkan. Banyak sekali orang-orang yang memiliki gelar sekolah tinggi tetapi belum bekerja atau belum menghasilkan. Mereka suka atau tidak melakukan spending kebutuhan hidupnya untuk makan, untuk beli kuota, bensin, dan kebutuhan sehari-hari. Tapi bersyukur bagi Anda yang sudah mulai menghasilkan. Walaupun hasilnya kecil, tetapi harus disyukuri. Segala sesuatu yang besar diawali dengan hasil yang ada. Seberapapun itu, kita perlu bersyukur. Nah, jika kita sudah menghasilkan, langkah selanjutnya adalah kita simpan atau kita keep, kita save. Jadi langkah pertama adalah earn atau menghasilkan. Langkah kedua adalah kita keep, kita simpan, kita sisihkan sebagian, apakah 2,5%, 5%, 10%, 20%, 30%, berapapun untuk keperluan kita nantinya, agar apa yang kita hasilkan itu bisa berkembang dan kita memiliki aset. Nah, kalau kita sudah bisa menghasilkan, katakanlah seseorang bekerja sebagai karyawan dengan upah minimum UMR. Kapan kayaknya? Ada orang bilang gitu. Ya, kalau hanya sekedar mengandalkan gaji dan kondisinya hanya staff saja sih sulit dan lama sekali pastinya. Tetapi kalau Anda mengkombinasikan 3 cara sederhana yang saya sebutkan, pasti dalam waktu 5 tahun, maksimal 10 tahun, Anda pasti sudah menghasilkan aset lebih dari 1 miliar. Bisa 1 miliar, 5 miliar, 10 miliar, berapapun itu. Nah, langkah ketiga adalah grow. Jika kita sudah berhasil menyisihkan sebagian secara konsisten, maka harus dikembangkan. Bagaimana cara mengembangkannya? Ya dengan cara investasi. Kita bisa beli logam mulia, kita bisa beli saham yang perusahaan-perusahaan publik, blue chip, atau kita bisa beli tanah, atau mungkin kita investasikan ke perusahaan atau membangun bisnis dengan join. Itu bisa saja menghasilkan aset yang
kedepannya semakin besar dan meningkat. Namun sekali lagi, langkah atau kunci utama adalah earn. Berapapun yang kita hasilkan, kita harus syukuri. Nah, kalau kita sudah mampu menghasilkan, kita tahu kita juga lanjut ke langkah kedua, mulai menyisihkan atau menyimpan sebagian. Apakah itu 1 juta? Apakah itu 2 juta? Atau bahkan 100.000 sekalipun. It's okay. Mulai itu lebih baik daripada menunda. Tapi kita harus punya goals. Goalsnya berapa yang kita ingin capai dalam waktu 5 tahun, dalam waktu 10 tahun. Katakanlah kalau kita ingin mencapai 1 miliar, kalau dibagi 5 itu berarti 200 juta per tahun. Kalau dibagi 12, kita harus menyisihkan 16 juta. Apakah mungkin kita bisa menghasilkan 16 juta atau lebih dari 16 juta per bulan? Tidak mudah. Dibutuhkan jabatan senior manager atau pimpinan, atau bahkan kita menghasilkan profit yang besar 20-30 juta per bulan agar kita bisa menyisihkan 16 juta per bulan setiap bulan selama 5 tahun. Namun siapapun dari kita, angka berapapun kita berangkatnya atau memulainya, jika secara konsisten kita meningkatkan dan secara konsisten kita mengembangkan, maka kita akan bisa berhasil mencapai angka-angka yang sudah kita targetkan. Sebagai contoh, katakan seorang bernama Budi berusia 23 tahun mulai bekerja dengan gaji 3 juta. Ya. Ketika dia berkomitmen untuk mencapai 1 miliar sebelum usia 30 tahun, berarti dia punya 7 tahun waktunya. Dia pada saat gaji 3 juta, dia berkomitmen untuk menabung 20%, yaitu 600.000. Bayangkan 600.000 kalau secara konsisten setahun itu 7,2 juta. Jadi kalau 7,2 juta dikali 7 itu kurang lebih pokoknya 50 juta. Memang masih jauh dari 1 miliar. Oke, kita simpan dulu ya. Itu masih jauh. Anggapan itu masih jauh, betul sekali. Tapi harapan yang bisa kita lakukan adalah ketika si Budi baru berusia 23 tahun dan sudah punya gaji 3 juta, dia harus meningkatkan karirnya, dia harus meningkatkan kapasitas untuk earn atau untuk create money atau untuk menghasilkan uang. Katakanlah dalam waktu 1 tahun dia bisa naik jadi supervisor sehingga dia bisa mempunyai gaji mungkin 5 juta. Nah, dengan gaji 5 juta dia nabung bisa lebih besar, mungkin 1 juta, mungkin 1,5 juta. Nah, bukan berhenti di level supervisor. Kalau dia bisa mencetak prestasi dengan melakukan penjualan yang sebagai top sales atau dia menjadi pimpinan yang menghasilkan revenue yang besar atau laba yang besar bagi perusahaan, tentu ada bonus. Sekali lagi, tidak berhenti pada level supervisor. Mungkin 2 tahun setelah itu dia dipromosi jadi manajer dengan gaji 10 juta atau belasan juta. Nah, disitulah ketika income bertambah, berapa yang akan kita sisihkan, apakah itu konstan prosentasenya, secara nominal pasti akan naik, atau kita secara konsisten kita naikkan. Karena ingat, setiap tahun itu pasti ada inflasi. Jadi apa yang kita saving itu harus kita tingkatkan dari tahun ke tahun. Kalau kita stuck misalnya 1 juta, 1 juta, 1 juta tahun ini dibanding 1 juta 3 tahun lagi, itu pasti nilainya lebih kecil. Nih, di langkah kedua, jangan buru-buru kita melakukan growing atau investment. Kita harus belajar dulu, kita harus mengetahui ilmunya, informasinya, taruh di mana uang atau hasil jeripaya ini agar bisa berkembang. Dan ada nominal tertentu, berapa ROI yang saya harus dapatkan? Apakah 12% 1 tahun, ataukah 15%, ataukah 20%? Nah, di situ waktunya kita belajar pada saat kita mulai menghasilkan dan mulai menyisihkan. Kalau kita sudah tahu caranya, kita sudah mantap, baru kita gulung, kita putar. Secara pribadi, saya mempunyai target investasi minimal adalah 12% setahun. Syukur-syukur bisa 15% dalam setahun. Ada yang saya investasikan di logam mulia, ada yang juga ditabung di saham, dan juga sebagian di bisnis. Nah,
Ketika kita bicara tentang bagaimana menghasilkan 1 miliar dalam waktu 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, selain meningkatkan income, kita juga harus membangun usaha. Percepatan untuk mendapatkan income itu adalah dari bisnis. Tentu saja sebagai karyawan bisa saja menghasilkan penghasilan yang besar. Ada saya kenal top leader atau level pimpinan tertentu dengan hasil bulanan yang bisa sampai $5.000, ratusan juta per bulan. Itu bisa saja, tetapi untuk mencapai level itu juga belum tentu bisa dicapai dalam waktu 5 tahun. Rata-rata mereka bisa mencapai itu setelah 8 tahun, 10 tahun, bahkan belasan tahun. Sekali lagi, sahabat entrepreneur, berapapun usia Anda, berapapun income Anda, mulailah dari langkah sederhana. Setelah Anda menghasilkan, langkah berikutnya Anda simpan secara konsisten dan tingkatkan terus. Lalu pada saat Anda di posisi menyimpan, Anda belajar, Anda mengetahui, oh investasi yang bagus tuh di instrumen A, di instrumen B. Nah, pada saat Anda sudah yakin, Anda lakukan. Kalau Anda lakukan secara konsisten 5 tahun, 7 tahun berturut-turut, Anda akan menghasilkan aset yang besar. Kami sudah membuktikan sejak 2015 kami rutin menyisihkan sebagian penghasilan kami, kemudian dikonversi menjadi aset, dan sekarang kami bisa memiliki beberapa aset yang nilainya kalau dikonversi ya miliaran. Kalau kami bisa, saya yakin dan percaya teman-teman, sahabat entrepreneur juga bisa. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada kesempatan video berikutnya.